Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Rusnawati SEMM yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Tak kenal maka ta'aruf, maka wajib untuk ta'aruf. Nah, perkenalkan saya atas nama Anggraini selaku moderator dan sekaligus sebagai pembawa materi. Adapun rekan kerja saya yakni atas nama Ayu Mutiara, Muhammad Reza Saputra, dan Ardiansyah. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai penawaran uang dan harga menurut pandangan klasik. Ahli-ahli ekonomi sebelum Keynes, terutama ahli ekonomi klasik, menempuhkan analisis mereka kepada efek dari perubahan-perubahan penawaran ke atas tingkat harga. Teori keuangan ini boleh dibedakan dalam dua bentuk, yakni teori kuantitas dan teori sisa tunai. Akan tetapi pandangan pokok teori ini sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama presentasinya dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, begitupun dengan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Yang pertama yaitu teori kuantitas uang. Pandangan dari teori kuantitas uang adalah perubahan dalam penawaran di mana akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga-harga. Dan perubahan yang kedua, variabel tersebut akan ke arah yang sama. Ada asumsi dan pandangan teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Irving Fisher, seorang ahli ekonomi Amerika yang tergolong dalam golongan ahli-ahli ekonomi klasik. Pandangan teori kuantitas didasarkan kepada dua asumsi, di mana laju peredaran uang atau V adalah tetap. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, kelajuan peredaran uang akan tergantung kepada beberapa faktor teknikal seperti sistem pembayaran gaji, ciri-ciri kegiatan perdagangan, efisiensi sistem pengangkutan, dan kepadatan penduduk. Nah, yang kedua yaitu kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Oleh karena itu, jumlah barang-barang adalah tetap dan tidak dapat ditambah. Sebagai implikasi dari kedua asumsi yang saya sebutkan, maka persamaannya yaitu MV sama dengan PT, di mana M adalah penawaran uang, V adalah laju peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan. Apabila M berubah, maka ia akan mengubah nilai P pada tingkat yang sama dengan perubahan M. Jumlah barang dalam ekonomi yaitu T mempunyai arti bahwa ia adalah nilai fiskal dan bukan nilai uang, dan ia meliputi barang-barang jadi maupun barang setengah jadi. Teori kuantitas uang ada kalanya dinyatakan dengan persamaan MVY sama dengan Y, di mana M adalah penawaran uang, VY adalah laju peredaran uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang jadi saja, dan Y adalah pendapatan nasional. Nilai Y sama dengan tingkat harga dikalikan dengan jumlah barang-barang jadi yang diperjualbelikan. Dengan demikian, Y adalah lebih kecil dari PT. Sebagai akibat dari keadaan ini, maka VY adalah lebih kecil dari V. Sebagai contoh, misalnya dalam sesuatu perekonomian diterapkan T sama dengan 500, penawaran uang 200, dan laju peredaran uang adalah 5. Berdasarkan kepada teori kuantitas, tingkat harga adalah Rp2, yaitu MV sama dengan PT, di mana 200 dikali 5 sama dengan 500P. Nah, P di sini sama dengan 2. Apakah yang terjadi kepada tingkat harga apabila penawaran uang meningkat sebanyak 25%, yaitu dari 200 menjadi 250.
Dengan menggunakan persamaan yang sama, akan mendapat dilihat bahwa tingkat harga akan mengalami kenaikan sebanyak 25%, yaitu dari Rp2 menjadi Rp2,50, yaitu MV sama dengan PT, di mana 250 dikali 5 sama dengan 500P, P sama dengan 2,5. Yang kedua yaitu teori sisa tunai. Beberapa tahun sebelum Irving Fisher mengembangkan teori kuantitas, seorang ahli ekonomi Inggris yaitu Alfred Marshall dari Cambridge mengembangkan teori sisa tunai. Teori ini juga menerangkan sifat hubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga. Teori sisa tunai mempunyai pandangan yang sama dengan teori kuantitas uang. Teori ini juga berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran akan menimbulkan perubahan harga yang sama pada tingkatnya. Teori sisa tunai diterangkan dengan menggunakan persamaan M sama dengan K, P, T, di mana MP dan T mempunyai arti yang sama dengan MP dan T dalam persamaan MV sama dengan PT. Dalam teori sisa tunai, M sama dengan K, PT atau M per K sama dengan PT, sedangkan persamaan teori kuantitas uang adalah MV sama dengan PT. Dengan demikian, M per K sama dengan MV atau K sama dengan 1 per V. Selanjutnya yaitu kelemahan teori uang klasik. Ada kritik-kritik utama yang dikemukakan ke atas teori kuantitas yang diterangkan tadi. Nah, yang pertama yaitu pemisalan bahwa T adalah tetap. Kurang tepat asumsi ini erat hubungannya dengan keyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Yang kedua, laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Yang keempat, teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Dan yang terakhir adalah teori kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dari kelompok 8, ingin menjelaskan sedikit materi tentang teori keuangan Keynes. Teori keuangan Keynes ini terutama menerangkan 3 hal. Yang pertama yaitu untuk menentukan tujuan-tujuan masyarakat meminta atau menggunakan uang. Yang kedua itu faktor-faktor untuk menentukan tingkat bunga. Dan yang ketiga itu efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Dan selanjutnya yaitu tujuan masyarakat memegang uang. Dalam analisis Keynes, masyarakat meminta atau memegang uang untuk 3 tujuan. Yang pertama itu untuk transaksi, untuk berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Penjelasan yang pertama itu permintaan uang untuk transaksi. Transaksi atau jual beli dapat terwujud apabila dilakukan dengan menggunakan uang, karena dengan pemilik uang dapat dengan mudah menggunakannya untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Yang kedua itu permintaan uang untuk berjaga-jaga. Untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, terutama menghadapi masa kesusahan, sebagian uang yang diminta masyarakat digunakan untuk menghadapi masalah kesusahan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, apabila seseorang menghadapi kesusahan, jikalau terdapat anggota yang sakit, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan kemampuan untuk bekerja, di samping itu juga untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yang baik, yaitu membeli rumah, membiayai persekolahan anak-anak, dan untuk pergi melancong. Yang ketiga yaitu permintaan uang untuk spekulasi, di mana penyimpanan atau membeli surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham perusahaan, dan treasury bill. Baik, materi selanjutnya yaitu uang dan kegiatan ekonomi menurut pandangan Keynes. Menurut pandangan Keynes itu terbagi 2 mekanisme. Yang pertama yaitu mekanisme transmisi, di mana mekanisme transmisi ini adalah
suatu rangkaian yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Analisis Keynes kebanyakan bahwa pengangguran selalu wujud dan menyebabkan tingkat kegiatan dalam ekonomi belum mencapai tingkat yang maksimum. Keadaan ini dapat diperbaiki melalui dua pendekatan atau kebijakan. Yang pertama yaitu kenaikan pengeluaran agregat melalui perubahan pengeluaran pemerintah dan komponen pengeluaran agregat lain. Yang kedua itu menambah penawaran uang. Di samping itu, efek perubahan penawaran uang ke atas ekonomi negara dapat dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama itu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke suku bunga, dan selanjutnya itu perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi, dan yang ketiga itu perubahan investasi mengubah pengeluaran, akhirnya pendapatan nasional. Baik, yang kedua itu perangkap likuiditas. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat terendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastisitas sempurna. Baik, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mutiara dengan NIM 90200120095. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi bagian D mengenai efek perubahan penawaran uang dalam analisis agregat demand dan agregat supply. Selain menerangkan dengan menggunakan analisis Y sama dengan AE, efek perubahan penawaran uang kepada kegiatan ekonomi negara dapat pula diterangkan dengan menggunakan analisis agregat demand dan agregat supply. Hal tersebut akan diterangkan dalam uraian berikut. Pertama, akan diterangkan bagaimana perubahan penawaran uang akan menggeser kurva agregat demand. Sesudah itu akan ditunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang mempengaruhi keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Efek perubahan penawaran uang ke atas kurva agregat demand dapat diperhatikan pada gambar 96. Dalam grafik A ditunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan Y sama dengan AE dan pendapatan nasional. Pada awalnya diasumsikan pengeluaran agregat adalah A0 dan tingkat harga adalah P0. Pengeluaran agregat tersebut akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional dicapai di E0, dan dengan demikian pada mulanya pendapatan nasional adalah Y0. Sesuai dengan keadaan keseimbangan yang saat ini, dalam gambar B ditunjukkan pada kurva agregat demand yang melalui titik A yang menggambarkan tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Perubahan penawaran uang seperti ditunjukkan dalam analisis mengenai mekanisme transmisi akan mengalihkan kurva agregat E0 apabila penawaran uang berkurang. Kurva agregat E0 akan menggeser ke bawah, misalnya menjadi AE1. Keseimbangan ekonomi negara dicapai di E1 dan pendapatan nasional berkurang kepada Y1. Perubahan ini berlaku pada tingkat harga yang tidak berubah, yaitu P0. Dengan demikian, dalam analisis agregat demand dan agregat supply, keseimbangan di E1 digambarkan oleh titik B pada grafik B. Perubahan yang sebaliknya yaitu apabila penawaran uang bertambah, kurva pengeluaran agregat akan ke atas, misalnya menjadi AE2. Keseimbangan pendapatan nasional akan berubah ke E2 dan pendapatan nasional meningkat menjadi Y2. Dalam analisis agregat demand, agregat supply, keseimbangan ini ditunjukkan oleh titik C. Titik ini menggambarkan sampai di mana kurva AD0 bergerak apabila penawaran uang bertambah. Pertambahan ini menyebabkan AD0 bergeser menjadi AD2.
Efek perubahan penawaran uang ke atas keseimbangan agregat demand agregat supply. Dalam analisis ini sebelum ini ditunjukkan bagaimana pengeluaran atau pertambahan penawaran uang akan mempengaruhi kurva agregat demand. Analisis di bagian ini seterusnya akan menunjukkan bagaimana kenaikan mempengaruhi keseimbangan agregat demand agregat supply. Dua keadaan ditemukan, yakni pada keadaan 1 di mana kurva agregat supply adalah landai, dan keadaan 2 kurva agregat supply sama dengan curam. Dengan keadaan 1 kurva agregat supply landai dapat dilihat pada gambar 97. Kurva agregat demand dan kurva agregat supply yang bentuknya landai, keseimbangan agregat demand dan supply yang adalah di E. Dengan demikian tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real yaitu Y0. Pertambahan penawaran uang mengalihkan kurva agregat demand menjadi agregat demand 1 dan menyebabkan keseimbangan bergeser ke E1. Kedudukan keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga mengalami kenaikan yang relatif kecil dari P0 menjadi P1 dan pendapatan nasional real mengalami kenaikan yang relatif besar dari Y0 menjadi Y1. Sedangkan pada keadaan 2, kurva agregat supply curam dapat diperhatikan pada keseimbangan di antara agregat demand dan agregat supply, di mana kurva agregat demand adalah seperti yang diterangkan sebelumnya. Tetapi kurva agregat supply 1 curam, keseimbangan awal adalah titik E, yang juga pada tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real Y0 yang sama dengan pada keseimbangan pada keadaan 1. Akan tetapi, seperti jelas dilihat pada gambar 97, perubahan keseimbangan yang berlaku beda sifatnya. Dalam keadaan 2, harga mengalami kenaikan yang lebih tinggi, P0 menjadi P2. Dalam keadaan 2, lebih besar dari P0 menjadi P1. Dalam keadaan 1, pendapatan nasional real mengalami pertambahan yang lebih rendah, yaitu Y0 menjadi Y1. Sedangkan dalam keadaan 1 adalah lebih besar dari Y0 menjadi Y2 dalam keadaan 2. Nah, adapun kesimpulan dari peranan uang dalam perekonomian. Menurut teori Friedman berpendapat bahwa pertumbuhan penawaran uang dapat menimbulkan kenaikan harga maupun kenaikan pendapatan nasional real. Analisis agregat demand dan agregat supply dapat membantu memahami pemahaman Friedman tersebut. Dari gambaran dan dalam analisis keadaan 1 dan keadaan 2 dapat disimpulkan bahwa sampai di mana penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas tingkat harga dan pendapatan nasional real yang sangat tergantung kepada bentuk kurva agregat supply. Apabila kurva agregat supply landai yang berlaku dalam ekonomi, terdapat banyak pengurangan pendapatan nasional yang cenderung akan mengalami tingkat tambahan yang tinggi. Sebaliknya, apabila pengangguran rendah dari kesempatan kerja penuh tercapai, pertambahan penawaran uang akan menimbulkan inflasi yang lebih cepat dan kenaikan yang relatif kecil ke atas pendapatan nasional real. Menurut analisis agregat demand dan agregat supply, seterusnya dapat dibuktikan bahwa pandangan golongan klasik dan Keynes tidak sepenuhnya benar. Pandangan klasik kurang tepat karena 1. Kesempatan kerja penuh tidak selalu tercapai, oleh sebab itu tidak berubah. Sedangkan 2. Kenaikan harga yang mungkin berlaku tidaklah sebesar seperti yang diramalkan oleh teori kuantitas, yaitu kenaikan harga adalah sama tingkat kelanjutannya dengan pertambahan penawaran uang. Sedangkan kelemahan teori Keynes adalah analisisnya tidak
Artikan efek perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank perdagangan. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 jenis tindakan, yaitu yang pertama, melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasaran modal. Langkah ini dinamakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, membuat perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank perdagangan. Yang ketiga, membuat perubahan ke atas cadangan minuman yang harus disimpan oleh bank perdagangan. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan dalam 2 jenis, yakni yang pertama, pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman, mana harus dikurangi atau digalakkan. Yang kedua, pembujukan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini, Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Efek kebijakan moneter dalam grafik. Pada mulanya, dimisalkan perekonomian menghadapi masalah kemunduran ekonomi dan pengangguran meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, Bank Sentral berusaha menambah penawaran uang dan menurunkan suku bunga. Telah diterangkan bahwa apabila penawaran uang bertambah, tingkat bunga akan turun. Investasi akan meningkat dan sebagai akibat pengeluaran agregat juga akan meningkat. Efek dari perubahan ini, kegiatan ekonomi, pendapatan nasional dan tingkat harga akan meningkat. Baik, itulah tadi pembawaan materi mengenai penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu ahli-ahli ekonomi sebelum Keynes, terutama ahli ekonomi klasik, menumpukan analisis mereka kepada efek perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga. Teori keuangan ini boleh dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu teori kuantitas dan teori sisa tunai. Akan tetapi, pandangan pokok teori tersebut adalah sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama presentasinya dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan tingkat harga yang sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.